Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana ya agama Islam bisa sampai dan menjadi agama mayoritas di negara kita, Indonesia? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa teori menarik tentang kedatangan Islam di Nusantara. Ada beberapa teori utama yang mencoba menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Kita bahas satu persatu yuk. Teori pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat, India. Gujarat itu letaknya di bagian barat India. Para pedagang ini datang sambil berdagang rempah-rempah dan barang lainnya, dan sambil itu juga mengenalkan ajaran Islam. Teori kedua adalah teori Mekah atau teori Arabiah. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam langsung dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah, khususnya dari Arab. Mereka datang langsung ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Pendukung teori ini menunjukkan bukti adanya kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia dengan yang ada di Mekah. Selanjutnya, ada teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan ulama dari Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran. Teori yang terakhir adalah teori Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Tiongkok. Selanjutnya, kita akan membahas awal berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan yang disebut juga sebagai Kerajaan Serami Mekah. Aceh Serami Mekah, kok bisa jadi pusat Islam di ujung Sumatera? Tahu nggak sih, Aceh itu punya julukan keren banget, Serambi Mekah. Itu artinya Aceh punya sejarah Islam yang kuat banget dan jadi salah satu pusat penyebaran Islam paling awal di Indonesia. Nah, Islam udah nyampe ke Sumatera bagian utara ini duluan banget, sekitar abad ke-9 Masehi. Salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara itu justru ada di Aceh, namanya Kerajaan Perlak. Bayangin, Kerajaan Perlak ini kayak pintu gerbang pertama masuknya Islam di Aceh. Lewat apa aja? Tentunya lewat perdagangan yang ramai di Selat Malaka. Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sering mampir dan berinteraksi sama penduduk lokal. Gak cuma dagang, para pedagang Muslim ini juga ada yang menikah sama perempuan Aceh. Dari sini, ajaran Islam mulai dikenalin ke keluarga dan masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga ulama dan sufi yang datang langsung buat berdakwah dengan cara yang damai dan mudah diterima. Setelah Kerajaan Perlak agak melemah, muncul kerajaan Islam lain yang lebih besar dan kuat di Aceh, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini jadi pusat penting banget buat perkembangan Islam di seluruh Sumatera dan bahkan Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan yang hebat kayak Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam ini jadi pusat ilmu pengetahuan Islam, perdagangan yang maju, dan punya pengaruh politik yang kuat. Banyak ulama terkenal yang lahir dan berkarya di sini. Nah, dari sejarah panjang inilah, mulai dari Kerajaan Perlak yang jadi gelombang pertama Islam, sampai Kerajaan Aceh Darussalam yang jadi pusat kejayaan Islam, Aceh punya akar Islam yang sangat kuat. Makanya gak heran kalau Aceh dijuluki Serambi Mekah, kayak terasnya Mekah di Indonesia. Letak geografis Kerajaan Aceh Darussalam adalah di ujung utara Pulau Sumatera, yang kini menjadi wilayah Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Banda Aceh Darussalam, yang dahulunya dikenal sebagai Kutaraja. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kota Banda Aceh, di ujung barat Pulau Sumatera. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di titik koordinat 2 derajat hingga 6 derajat lintang utara dan 95 derajat hingga 98 derajat lintang selatan. Ibu kotanya, Banda Aceh, terletak di tepi Selat Malaka. Dan karena Kerajaan Aceh Darussalam terletak di wilayah yang strategis, yaitu dengan pusat perdagangan internasional, dengan hal itu ia juga memanfaatkan lada sebagai komoditas utama yang mereka jual dan menjadi sumber kekayaan utama. Selain itu, Kerajaan Aceh jual menjual emas, minyak, tanah, kapur barus, dan kapas. Para pemimpin Kerajaan Aceh Darussalam.
Sultan Alimung Hayatsyah mendirikan kerajaan Aceh pada 1496. Masa kejayaan Aceh terjadi di bawah Sultan Iskandar Muda pada 1607 hingga 1636. Menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan di Sumatera. Kerajaan ini runtuh akibat konflik internal, perang saudara, dan perang Aceh melawan Belanda, yang akhirnya menguasai Aceh pada 1904. Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman, ikon keagamaan dan pusat pendidikan. Yang kedua, Benteng Indrapatra, sistem pertahanan penting dari kerajaan. Yang ketiga, Taman Sari Gunongan, simbol cinta Sultan kepada permaisuri. Yang keempat, Meriam Kesultanan Aceh, bukti kekuatan militer. Yang kelima, Makam Sultan Iskandar Muda, tempat ziarah dan sejarah penting. Yang keenam, Uang Mas Aceh, bukti kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang ketujuh, Hikayat Aceh, karya sastra, sejarah dan cerita rakyat. Yang kedelapan, Kitab Bustanul Salatin, mengisahkan kehidupan dan sejarah raja-raja Melayu.